Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Muhammad Rifki Aulia dengan NPM 23140033 dari kelas 3A PGSD akan menjabarkan contoh media untuk pembelajaran membaca. Jadi langsung saja dimulai. Di sini salah satu contoh yang bisa digunakan itu adalah buku edukasi, di mana buku sebagai jendela ilmu itu sangat benar karena ada banyak buku yang dapat dibuat untuk atau digunakan untuk pembelajaran membaca. Nanti disesuaikan dengan usia peserta didik yang akan melakukan pembelajaran membaca. Kemudian ada juga poster-poster alfabet, di mana poster-poster alfabet ini sangat penting untuk siswa atau anak dalam melakukan pembelajaran membaca, karena dari poster-poster alfabet ini anak bisa mengenali hal paling sederhana dalam membaca, yaitu huruf. Jadi anak bisa mempelajari huruf apa ini, seperti huruf A, huruf B, huruf C gitu, dan huruf D. Jadi anak tersebut bisa membedakan huruf-huruf yang terkadang mirip dia, seperti huruf B dengan huruf D. Terkadang ada beberapa anak yang merasa susah untuk membedakan mana huruf B dan huruf D. Kemudian ada juga media flashcard, di mana media flashcard ini adalah media kartu, di mana kartu ini memiliki gambar-gambar yang dapat menggugah minat seorang anak untuk mempelajarinya, melihatnya dan membacanya. Kartu ini biasanya memiliki gambar dan juga memiliki tulisan. Jadi dari gambar tersebut dan membaca tulisan apa nama gambar yang ada di dalam kartu tersebut membuat pengetahuan anak dalam membaca menjadi semakin bertambah, karena saat dia melihat gambarnya dia penasaran, jadi dia mencoba mengeja atau membaca kata yang ada di bawah gambar tersebut. Jadi sekian dari saya dari media untuk pembelajaran membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Rifki Aulia dan dengan NPM 23140033 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya ingin menjabarkan tentang contoh media untuk pembelajaran menulis. Jadi kita mulai saja langsung. Salah satunya kita bisa menggunakan media cetak. Dari media cetak ini seperti contohnya itu buku teks, di mana buku teks ini adalah buku teks yang dirancang khusus untuk pembelajaran menulis. Kemudian juga dapat memberikan panduan langkah demi langkah, contoh dan juga latihan dalam menulis kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua itu ada lagi yang namanya lembar kerja, di mana lembar kerja ini dapat digunakan untuk membantu siswa berlatih menulis. Seperti contohnya itu kita bisa melatih siswa untuk belajar menulis paragraf. Selain paragraf juga kita bisa menyuruh siswa menulis esai dan juga bentuk tulisan lainnya. Jadi lembar kerja ini juga bisa dikatakan sangat penting sangat penting dalam pembelajaran menulis bagi siswa. Kemudian ada juga majalah dan koran, di mana suatu majalah dan koran itu dapat memberikan contoh tulisan yang beragam-ragam dan membantu siswa untuk memahami
gaya penulisan yang berbeda-beda di dalam melakukan pembelajaran menulis. Kemudian itu ada juga kita bisa menggunakan media audiovisual, di mana media audiovisual ini salah satu contohnya adalah video. Dari video tutorial menulis yang dapat memberikan panduan visual dan audif yang menarik. Kemudian yang kedua ada juga dari audio, seperti audio rekaman dari penulis yang membaca teks yang dapat membantu siswa memahami cara menulis yang efektif. Kemudian selanjutnya ada juga contohnya itu media presentasi, seperti kita bisa menggunakan presentasi PowerPoint atau Google Slide yang dapat digunakan untuk menampilkan contoh-contoh menulis, tips dan juga strategi menulis. Sekian dari saya Muhammad Gaulia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Rifki Aulia dengan NPM 23140033 dari kelas 3A PGSD akan menjabarkan contoh media untuk pembelajaran mendengarkan. Mari saja kita mulai langsung. Yang pertama itu kita dapat menggunakan media audio. Salah satu contoh dari media audio itu seperti rekaman audio, di mana rekaman suara baik dari manusia, hewan, ataupun suara alam dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan siswa dengan contohnya rekaman cerita. Dari rekaman cerita ini ada juga rekaman lagu, dialog, atau suara alam seperti suara hujan atau suara angin yang sedang berhembus. Lalu kita juga bisa menggunakan media podcast, di mana podcast merupakan program audio yang dapat diunduh dan dengarkan secara offline. Seperti kita juga bisa menggunakan Spotify ya. Di Spotify juga ada banyak podcast yang bisa kita unduh, lalu kita bisa dengarkan secara offline setelah kita unduh ya. Di mana podcast berisi topik apa saja yang mulai dari berita, ada banyak topiknya itu seperti berita, edukasi, hiburan hingga cerita fiksi. Kemudian kita juga bisa menggunakan media radio seperti program radio seperti berita, musik atau talk show dan dapat menjadi media pembelajaran mendengarkan. Radio ini dapat membantu siswa-siswa kita dalam meningkatkan pemahaman terhadap bahasa, melatih konsentrasi dan juga mengenal berbagai jenis suara. Kemudian kita juga bisa membuat medianya itu seperti dari media video. Salah satu contoh media video itu adalah film dan acara televisi, di mana film dan acara televisi ini dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengarkan, terutama untuk melatih mendengarkan bahasa asing seperti film-film yang berbahasa Inggris ya. Salah satunya itu kita juga bisa membuat pilihan film atau acara televisi yang memiliki dialog yang jelas dan mudah dipahami oleh para siswa kita dalam memudahkan mereka melakukan pembelajaran membaca ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Rifki Aulia dengan NPM 23140033 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menjabarkan contoh media untuk pembelajaran berbicara. Di mana salah satu contohnya itu kita dapat menggunakan media audio seperti rekaman suara, di mana rekaman suara ini kita bisa merekam suara sendiri atau suara orang lain yang berbicara dengan jelas dan benar. Rekaman ini bisa digunakan untuk latihan pengucapan, intonasi, dan juga pelafalan kata. Jadi kita juga bisa salah satunya
media yang lain yang dapat kita gunakan itu adalah podcast. Ya, podcast ini dimana podcast yang membahas topik-topik mau menarik bisa menjadi media yang efektif untuk belajar berbicara. Karena kita bisa mendengarkan podcast atau meniru cara berbicara pembawa acara, di mana kita bisa menguasai seperti keterampilan berbicara, baik penekanan intonasi yang tepat dan akurat. Kemudian ada juga lagu. Dari lagu kita bisa juga menggunakan lagu untuk belajar berbicara dengan cara yang menyenangkan. Kita bisa menyajikan lagu dan meniru cara berbicara penyanyi yang umumnya itu cukup baik dalam pengucapan kata demi kata yang mereka rangkai menjadi sebuah lagu ya. Kemudian media yang lain ada, kita bisa menggunakan media visual, di mana contohnya itu media video. Video ini bisa kita gunakan untuk belajar berbicara dengan cara yang lebih interaktif. Kita bisa menonton video dan meniru cara berbicara orang yang ada di dalam video tersebut. Kemudian ada juga media gambar, di mana gambar ini bisa digunakan untuk belajar berbicara dengan cara yang lebih imajinatif. Jadi kita bisa menggunakan gambar ini dengan menggambarkan gambar dengan kata-kata dan melatih kemampuan berbicara siswa-siswa yang sedang kita ajarkan. Lalu ada juga media kartu gambar, di mana kartu gambar ini bisa kita gunakan untuk belajar berbicara dengan cara yang lebih sistematis. Anda bisa menggunakan kita bisa menggunakan kartu gambar ini untuk melatih kosakata dan kemampuan berbicara siswa-siswa kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Rifki Aulia dengan NPM 23140033 dari kelas 3A PGSD. Di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaannya, seberapa penting media dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi jawabannya itu adalah media itu memang memegang peran yang sangat-sangat penting dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Media itu tidak hanya memperkaya metode pembelajaran, tapi juga dapat meningkatkan motivasi minat belajar siswa. Dengan salah satunya itu menggunakan contoh media visual dan audio yang menarik. Lalu media visual seperti gambar, video, dan animasi, serta media audio seperti lagu dan audio drama membuat pembelajaran lebih menarik dan juga memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian ada juga sangat penting dalam memperjelas konsep dan meningkatkan pemahaman, di mana melalui visualisasi konsep abstrak, media visual membantu siswa memvisualisasikan konsep abstrak seperti struktur kalimat ataupun makna kata sehingga lebih mudah dipahami. Seperti juga ada simulasi dan demonstrasi, di mana video dan animasi dapat mensimulisasikan situasi nyata atau mendemonstrasikan proses yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kemudian ada juga berguna untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi, di mana dengan media interaktif seperti permainan edukatif, kuis online, dan forum diskusi mendorong siswa untuk berinteraksi satu sama lain, berbagai ide, dan menggambarkan kemampuan komunikasi. Lalu pembelajaran media dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa.
dengan melalui latihan mendengarkan, latihan berbicara, dan juga latihan membaca, bahkan latihan menulis, di mana kita bisa menggunakan media digital seperti blog, forum online, dan media sosial yang membantu siswa meningkatkan kemampuan menulis dan mengekspresikan diri. Sekian dari saya, terima kasih.